Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri angsuran dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, di sini ada penentuan sumber penghasilan. Untuk mengkreditkan pajak terutang luar negeri, tentunya pemerintah memberikan batasan jumlah pajak atas penghasilan yang diperbolehkan atau dikreditkan. Adapun penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan dalam saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan menggunakan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Nah, ketentuan kredit pajak luar negeri adalah yaitu pajak luar negeri yang boleh dikreditkan berlaku untuk pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak di luar negeri. Kemudian, pajak yang dibolehkan dikreditkan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri. Apa yang dimaksud dengan pajak terutang di luar negeri? Pajak terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP. Nah, ketentuan pajak luar negeri ada yang tadi balik slide-nya. Nah, rumus dan perhitungannya adalah penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal di dalam negeri dikurang kompensasi kerugian fiskal ditambah penghasilan neto luar negeri. Pajak terutangnya adalah tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada contoh PT Keluarga. PT Keluarga memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut, yaitu penghasilan luar negerinya sebesar 5 miliar dengan tarifnya yaitu 40% dan penghasilan di Indonesia sebesar 4 miliar. Maka jumlah netonya adalah 9 miliar. PPh terutangnya itu 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Nah, PPh maksimumnya yang didapatkan di kredit adalah 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar, yaitu sama dengan 1 miliar 100 juta, 111 juta, 100 ribu, 111 ribu, 100 ribu ya. Nah, selanjutnya yaitu PPh 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah PPh 25 adalah angsuran pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya guna memperingankan beban pajak yang dihitung di tahun mendatang. Pembayaran PPh pasal 25 sifatnya pun tidak bisa diwakilkan. Secara umum, besarnya angsuran PPh pasal 25 dapat dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian hasilnya akan dibagi dengan 12 atau sesuai dengan banyaknya bulan dalam satu tahun pajak. Perlu diingat bahwa penghasilan neto harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan, pajak penghasilan tahunan yang lalu dikurangkan dengan
dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagai dimaksud dalam PPh 25. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diboleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dengan PPh dimaksud dengan pasal 24 yaitu dibagi 12 atau banyaknya bulan dengan bagian tahun pajak. Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. 1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. 2. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Nah, untuk rumusnya itu PPh pasal terutang pasal 25 dibagi 29 dibagi 12. Nah, di sini ada contohnya. Pada tahun 2023 PT Sukamaju memiliki penghasilan 50 juta. Nah, dia memiliki perhitungan PPh badannya itu sebesar 50 juta. Nah, maka perhitungan PPh pasal 25-nya itu PPh terutang pada tahun 2024 yaitu 50 juta dikurangi PPh pasal 21 yaitu sebesar 15 juta. Nah, dipotong juga PPh dipungut pihak lain yaitu sebesar 10 juta. Terus dipotong menurut pasal 23 yaitu 2.500.000. Kredit PPh luar negerinya yaitu 7.500.000, maka besaran pajak PPh pasal 25-nya itu 35 juta. Nah, dari materi tersebut dapatlah kesimpulan bahwa PPh pasal 24 dan 25 memiliki peran penting dalam membantu sistem perpajakan yang adil dan efisiensi di Indonesia untuk mencegah pajak yang berganda di internasional. Nah, namun jumlah pajak yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang seharusnya terutang di Indonesia atas uang yang diterima di luar negeri. Sementara itu untuk pasal 24. Sementara itu untuk pasal 25, PPh mengatur angsuran pajak penghasilan bulanan untuk mencegah pembayaran pajak yang menumpuk pada akhir tahun dan menjaga penerimaan negara tetap stabil. Secara keseluruhan, penerapan kedua pasal ini membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menjaga kelancaran penerimaan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.